Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan tadabbur surah Al-Infitar. Dan sekarang kita sudah sampai pada bahagian yang ketiga dari surah Al-Infitar ini. Judulnya adalah menerangkan bagaimana keadaan manusia di akhirat. Pada pelajaran yang lalu sudah kita jelaskan tentang orang yang salah dalam menyikapi kepemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sikapi dengan cara yang tidak bijaksana, yaitu dengan cara tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah begitu banyak memberikan nikmat kepadanya. Seharusnya seluruh nikmat diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin jauh. Itulah cara yang paling tepat dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun pada ayat berikut ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keadaan manusia nanti di akhirat, di mana manusia akan terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan al-abrar, orang-orang yang baik, ya. Mereka akan Allah masukkan ke dalam surga. Dan yang kedua adalah al-fujjar, mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan Allah masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh orang-orang yang banyak berbuat baik, banyak berbakti, benar-benar akan berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang fujjar, orang-orang yang durhaka, benar-benar kata Allah akan berada di dalam neraka. Nah, siapakah yang dikatakan orang-orang al-abrar itu, orang-orang yang baik itu? Siapa? Dan apa balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka? Nah, di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab tafsirnya mengatakan mereka adalah orang-orang yang menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hak-hak manusia. Jadi pada diri kita ini ada hak Allah yang mesti kita tunaikan, ada juga hak manusia yang juga mesti kita tunaikan. Nah, mereka ini senantiasa komitmen dalam melakukan amalan kebaikan, baik amalan hati maupun amalan anggota badan fisik, ya. Amalan itu ada dua, amalan hati seperti ikhlas, sabar, yakin, muhasabah, ya, tawakal dan seterusnya. Amalan zahir seperti salat, puasa, baca Quran dan seterusnya. Nah, mereka itu akan mendapatkan balasan surga nanti di sana, di mana surga itu penuh berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dapat dirasakan oleh ruh mereka maupun badan mereka. Baik dunia, nikmat itu juga bisa Allah berikan di dunia ketika mereka di alam kubur, atau juga nanti di alam akhirat. Ini kata Abdul Rahman As-Sa'di mengenai, ya, maksud daripada al-abrar. Nah, dan siapakah yang dikatakan al-fujjar, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa hukuman untuk mereka? Juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menunaikan hak-hak manusia. Mereka melakukan kemungkaran baik dengan hati maupun dengan anggota badan mereka. Apa kemungkaran yang dilakukan oleh hati mereka? Keangkuhan, kesombongan, ya, hasad, iri, dengki,
mengadu domba orang lain, munculnya seperti itu, ya. Kemudian menzalimi orang lain, baik ya kemungkaran dalam hati ataupun dengan perbuatan mereka. Mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dalam kuburan mereka, apalagi nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan yaslaunaha yaumaddin, mereka akan masuk ke dalamnya, ke dalam neraka itu ya nanti pada hari akhirat. Nah, apakah mereka dapat keluar dari neraka tersebut setelah mereka masuk? Orang-orang yang tidak beriman sama sekali, ya, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari neraka tersebut, ya. Mereka akan kekal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat penyiksaan yang kekal dan abadi itu adalah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak akan pernah dapat keluar dari neraka tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, disebutkan di dalam surah Fatir ayat 37 bahwa mereka yang Allah masukkan ke dalam neraka itu nanti minta dikeluarkan dari dalam neraka, ya, bahkan mereka minta dikembalikan agar bisa hidup ke atas dunia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar mereka bisa memperbaiki amalan mereka, ya, melakukan amal soleh yang dahulu tidak pernah mereka lakukan masa hidup di atas dunia. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ya, dalam surah Fatir ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hum yastarikhuna fiha, mereka menjerit-jerit di dalam neraka. Rabbana akhrijna, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia. Akhrijna na'mal salihan, agar kami bisa melakukan amal soleh, kata mereka. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amalan dahulu yang pernah kami lakukan. Allah kemudian mengatakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah bagi kalian umur yang panjang, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalahnya ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, tidak ada di antara kalian yang dapat mengambil pelajaran dari setiap peringatan yang sudah aku berikan kepada kalian. Banyak peringatan-peringatan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, bencana, musibah, ya, yang datang silih berganti. Itu sesungguhnya adalah satu di antaranya, kita memandangnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nadhir, dan apalagi sudah datang orang yang kasih peringatan kepada kalian, nabi, rasul. Rasul nabi sudah tidak ada. Al ulama warasatul anbiya, para ulama mereka adalah pewaris para nabi, sudah datang kepada kalian, tetapi kalian tidak mau mengikutinya, kalian tidak mau mendengarkannya, kalian tidak mau memikirkan apa yang diucapkan oleh mereka. Fazuku, maka rasakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fama lidzalimina min ansar, orang-orang zalim tidak akan pernah mendapatkan penolong sama sekali. Nah, pada ayat berikutnya Allah mengatakan, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Saudara-saudara sekalian, di sini ada pengulangan dalam penyebutan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu, sampai 2 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya, kata para ulama tafsir, adalah menunjukkan bahwa hari pembalasan nanti di akhirat adalah hari yang sangat dahsyat. Hari yang sangat dahsyat, di mana seseorang akan menghindar dari saudaranya, anak akan menghindar dari ayah dan ibunya, suami akan menghindar dari istrinya, orang tua juga akan menghindar dari anaknya. Kenapa? Karena masing-masing mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain.
dan segala urusan pada hari itu adalah dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saudara-saudara sekalian, selesai sudah bagian akhir dari tadabbur surah Al-Infitar ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebagaimana biasa kita selalu mengambil pelajaran dari setiap tadabbur kita. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat di atas? Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin diantaranya adalah bahwa pada akhirnya manusia di akhirat kelak ya akan terbagi kepada dua golongan. Hanya dua golongan saja. Kalaupun ada golongan ketiga yang disebut dengan Al-A'raf, ya, mereka pada akhirnya akan masuk juga ke dalam surga. Satu akan Allah masukkan ke dalam surga, satu lagi Allah akan masukkan ke dalam neraka. Itulah akhir dari perjalanan hidup manusia, Al-Abrar dan Al-Fujjar. Yang kedua adalah iman dan amal soleh akan menjadi sebab Allah masukkan manusia ke dalam syurga. Karena itu perbanyaklah melakukan amal soleh, tingkatkan keimanan. Selagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita meningkatkan iman, untuk kita melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Untuk akhirat selalu Allah sebutkan, falyatanafasil mutanafisun, ayo kalian berlomba, fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin, semuanya adalah bersegera, berlomba. Begitulah kita dianjurkan untuk mengejar akhirat. Yang ketiga, kekufuran akan menjadi sebab manusia ya disiksa secara kekal dan abadi di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah di dunia ini kita masih bisa saling tolong menolong, ya, dalam keluarga, anak tolong orang tuanya, orang tua bertanggung jawab untuk menjaga anaknya, ya, saudara juga begitu. Tapi nanti di sana nafsi masing-masing. Mereka tidak peduli dengan bahkan dengan orang yang paling dekat dengan mereka. Mari saudara-saudara sekalian, selagi hayat masih di kandung badan, Allah berikan kesempatan kepada kita. Mari terus kita maksimalkan hidup kita untuk senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi pada tadabbur ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.